Ayo temui Arnold. Dan tampaknya dia sama sekali belum siap untuk syuting episode baru. Bangunlah dasar bodoh, cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Bangun cepat! Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Agar tidak membuang waktu sia-sia, streamer Asian Andy tidur online dan mendapatkan $16.000 dalam satu malam dari donasi. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie. Entah kenapa sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh, astaga, tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold, sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga, sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Oh, aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala, pendengaran menjadi buntung dan ingatan menjadi terganggu. Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari 5 hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi otak dan pendengaran mulai muncul. Orang pertama yang memecahkan rekor dunia tanpa tidur adalah Randy Gardner yang berusia 17 tahun yang terjaga selama 11 hari. Tapi ini kemudian dikalahkan oleh Robert McDonald yang tetap terjaga selama 19 hari. Namun perwakilan dari Guinness Book tidak mengkonfirmasinya. Dengan melakukan eksperimen semacam itu sendiri cukup berbahaya bagi kesehatanmu. Kau satu-satunya yang tersisa, Sobat Lama Arnie. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan 5 orang di ruangan selama 15 hari dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Arnold, kau bebas! Aku bisa membayangkan kau mungkin ingin pulang dan juga tidur nyenyak. Tapi sepertinya kau butuh 30 hari lagi tanpa tidur untuk sampai ke kota terdekat. Apa yang terjadi? Apa kau baru saja dipecat dari McDonald's? Jangan khawatir, setiap orang pasti berbakat dalam sesuatu. Misalnya, mendengar tentang seorang pria dari Cina yang masuk ke Guinness Book of Records karena dia tidak berkedip selama 57 menit. Hei, kau mau pergi kemana? Arnold! Apa? Kau memecahkan rekor? Caranya?
Kau menempelkan kelopak matamu dengan lem? Ya ampun, itu benar-benar berbahaya. Karena berkedip diperlukan untuk melumasi matamu dengan cairan. Kelenjar lakrimal kita mengandung antibodi, lysozyme, dan elektrolit. Tanpa itu, matamu akan menjadi tidak berdaya. Jadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengagumi rekormu terlalu lama lagi. Partikel terkecil di udara akan mulai menempel di mata dan menggoresnya. Selain itu, semakin lama kau tidak berkedip, semakin lama kau menginginkannya. Arnold, ada satu rahasia. Berkedip memiliki fungsi lain. Dia membagikan informasi yang kau terima dan memperbarui perhatianmu. Ini berarti semakin banyak hal menarik yang kau lihat, semakin sedikit keinginanmu untuk berkedip. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan sesuatu yang menenangkan. Iya, seperti film jadul hitam putih yang bagus akan berhasil. Ada 3 jenis air mata, refleks, emosional, dan basal. Karena matamu kering, kelenjar air mata berusaha mencari kekurangan sendirinya. Hati-hati saat membaca petunjuk obat Arnold. Dengan penglihatan +5, sangat sulit untuk membaca dari dekat. Tapi dengan miopia di -5, kau akan punya masalah dengan melihat objek di kejauhan. Para wanita, hentikan! Dia itu matanya buta! Arnold, bangun! Sepertinya kau dipukuli oleh penjaga keamanan apotek dan kau kehilangan semua barang bawaanmu. Aku tidak akan bertahan dalam kondisi yang tidak sehat untuk waktu lama. Tidak punya kekuatan untuk bangun, kemiripan yang menakutkan dengan gejala konjungtivitas adenoviral. Ini terjadi ketika retina robek dan virus menembus masuk. Arnold, bangun! Kau akan mengalami abses dan ablasi retina. Dan kau bisa menjadi buta selamanya. Kau melihat lingkaran cahaya di sekitar ini? Syukurlah, sepertinya ada yang memanggil ambulan. Ada apa lagi? Arnold, itu bukan hantu. Mereka adalah dokter. Berhenti, kau tidak bisa bersembunyi di ladang jagung ini. Lagi pula, itu hanya gambar. Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan.
Arnie, bangunlah dan bangunlah dari tempat tidur. Aku sudah mengemasi kopermu. Ini tiket pesawatmu. Ayo, cepatlah. Kita berangkat. Kau akan menikmati akhir pekan sebentar yang menyenangkan di spa. Di tempat itu, kau akan mandi dengan Coca-Cola asli yang dibuat menurut resep John Pemberton pada tahun 1886. Campuran obat dari ekstrak koka ini menyerap cukup baik di dalam darah dan bisa menciptakan euforia dalam dosis tertentu. Dan dalam dosis tertentu bisa juga membunuh. Saat mandi dengan minuman ini, kulitmu akan menyerap banyak benzomethylgonin. Arnold merasa sangat senang dan ceria. Saat ini, jumlah bahan ini dalam darahmu tidak lebih dari 50 mg. Tapi dosis 500 mg sudah beracun dan 1,2 mg akan mematikan. Meskipun euforia berlangsung selama 30 menit, ternyata kau, Arnie, ingin merasakannya lagi dan lagi. Tidak, serius, Bung. Itu sudah cukup untukmu. Tanpa tambahan dosis minuman dari perawatan spa ini, Arnold akan menjadi agresif dan mudah tersinggung. Zat ini akan mengurangi jumlah dopamin di otak. Dan tanpa itu, Arnold merasa tidak bahagia. Sekarang seluruh energinya tercurah untuk mencari lebih banyak Coca-Cola. Arnie, aku ingin kau seperti sebelumnya. Begitu di dalam darah, ekstrak koka akan menaikkan suhu tubuh, mempersempit pembuluh darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Setengah tahun mandi cola setiap hari, Arnie, kau akan terbakar dari dalam. Nah, kau menjalani hidup yang manis tapi sangat pendek. Dia sudah kemasi barang-barangnya, memberi makan ikan, dan siap untuk melakukan perjalanan yang sangat rahasia. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl. Beberapa menit sebelum bencana itu, Arnold bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya, dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat, keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam. Dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Arnold, selamat ya. Kau sekarang berada di pusat perang paling kolosal. Dalam skala yang lebih besar dari semua perang kemanusiaan. 10 kuadrilium semut berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kau melihat angka sebanyak itu? Dan angka apa yang pernah kau lihat? Lihat di sana, para semut sedang bersiap untuk bertempur. Jika semut menjadi seukuran manusia, maka manusia tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, seekor semut biasa akan mampu mengangkat sebuah gedung berlantai 16 di punggungnya dan berlari dengan kecepatan 55 km per jam. Dan ini dia tamunya datang. Mungkin melarikan diri, Arnold? Oh, Arnold, koordinasi di luar angkasa tidak pernah menjadi keahlianmu. Meskipun lihat, kau membuat mereka berputar dalam lingkaran dan mengarahkan pemimpinnya ke jejak feromonnya sendiri. Jika ini terjadi pada semut, mereka akan masuk ke dalam jebakan maut tanpa henti mengikuti bau mereka sendiri. Pemimpinnya akan mengarahkan pasukannya ke dalam lingkaran sampai mereka semua mati kelelahan. Kau adalah pahlawan bagi semut-semut ini, Arnold. Mereka ingin mengenalkanmu pada Ratu Semut. Tapi apa ini? Siapa yang harus bertarung untuk kekuasaan? Terkadang ratu kedua muncul di sarang semut.
Akibatnya, kedua ratu mengadakan pertarungan mereka sendiri, memutuskan siapa yang menguasai sarang semut itu. Setelah pertarungan, para semut menentukan ratu mana yang paling mereka sukai. Wah, demokrasi sejati. Dan kemudian, mayoritas menghancurkan minoritas. Aku menarik kembali kata-kataku tentang demokrasi. Awas! Arnold, kau benar-benar beruntung. Kau berhasil bertahan bahkan dalam keadaan kudeta. Tapi, apa-apaan ini? Sekarang kau tiba-tiba ada di antara mayat semut. Dan para semut menganggapmu sudah mati. Karena itu, mereka akan menguburmu hidup-hidup. Arnold adalah anak sial yang tidak berguna. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu, dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto 3 kali. Dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo, Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beli. Ya, harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Sayangnya, kau akan tidak kasat mata sekitar sejam lagi. Jadi, semoga bisa meloloskan diri. Selamat tinggal, Arnold. Apa-apaan? Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini.
Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari dan setelah setahun diam kau? Astaga, Arnold, aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound systemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah bajingan kecil, rasakan ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicacah menjadi 1000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku. Hari yang sangat indah. Apa yang bisa mengacaukan ini? Nah, bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti pada saat berhenti penuh? Karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. 1 hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan 2 samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Arnold saat ini mencoba baju super kuat harga jutaan dolarnya yang baru. Hei, kau bodoh, kenakan kembali celana dalammu. Hari ini kau akan mengunjungi planet terkecil dan terbesar dalam tata surya. Kau dengar, kau berangkat 1 menit lagi. Tarik lebih keras. Siap, berangkat. Ups, kita terbang terlalu jauh. Lebih tepatnya, matahari menarik kita. Sekarang untuk melawan gravitasinya, untuk mencapai Merkurius, kita butuh bahan bakar lebih banyak untuk meninggalkan tata surya. Entah bagaimana itu berhasil. Di sebelah kiri sangat panas dan di sebelah kanan sangat dingin. Kuturunkan kau di titik temunya. Suhu di sana sekitar minus 100 derajat. Rencana bagus. Bisa jadi, jika kita di bumi, kau tidak bisa melambat menggunakan parasut di sini. Hampir semua gas Merkurius telah tersebar ke angkasa karena lemahnya medan magnet dan gravitasi. Pemandangan yang sangat indah. Merkurius 3 kali lebih dekat ke matahari dibanding bumi, jadi matahari jauh lebih besar. Dasar bodoh, Merkurius juga berotasi. 1 hari di sini sama dengan 88 hari di bumi. Cepat bangun dan lari. Pastinya 62% lebih lemah dibandingkan bumi. Jadi kau yang seberat 40 kg, hanya 15 kg di sini. Sekarang beratmu sama dengan kucingku. Jangan bergerak. Iya, kelembapan sudah keluar dari tubuh. Gas perut terdorong keluar.
Sudah kubilang jangan minum soda sebelum kita pergi. Cairan di jaringan lunaku berubah menjadi gas. Ini menjelaskan terjadinya kembung. Dan berhenti. 10 detik. Bagus, otak dan jantungmu masih bekerja. Kematian akan datang dalam waktu 80 detik. Perhentian selanjutnya, Jupiter. Tenang, tarik napas lebih dalam, tarik napas, hembuskan. Tarik napas, turun. Dengan gravitasinya yang kuat, daya tarik Jupiter 2,5 kali lebih kuat dibanding bumi. Kecepatanmu sama dengan mobil sport Bugatti, 430 km per jam. Sekarang menjauh dari sini, dasar bodoh. Kau tidak akan bisa bayangkan itu apa. 3 kata, titik merah raksasa. Ini adalah badai paling kuat di sistem tata surya kita. Kecepatan anginnya mencapai 600 km per jam. Planet bumi yang kita cintai ini bisa ditelan oleh pusaran ini hanya dalam sekejap mata. Kau telah turun mencapai ketinggian 156 km. Ini adalah batas eksplorasi manusia. Atmosfer yang padat membuat tidak bisa mengirimkan sinyal radio atau cahaya. Ini adalah zona aktivitas listrik yang tinggi, sehingga kilat sepanjang 1.000 km adalah hal yang biasa. Tekanan pada kedalaman 20.000 km lebih besar 3 juta kali dibanding di bumi. Dan ternyata suhunya mencapai 10.000 derajat Celcius. Dan kau masih hidup. Kami buat baju yang luar biasa. Bagaimana kalau kami membuat ini? Wow, itu tadi cepat sekali. Sudah cukup untuk hari ini. Cepat, lepaskan bajunya. Jangan sampai baju itu berlumuran darah. Terima kasih atas kerja kalian semua. Sampai jumpa lagi besok. Arnold, kau pasti lelah dengan kenyataan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan ada di sekitarmu. Kami punya kejutan. Hari ini tidak akan ada apa-apa, bahkan udaranya. Selamat datang di ruang hampa udara. Kau sudah bawa pakaian luar angkasa? Semuanya sia-sia. Untuk obati kekecewaan penonton, kau belum akan meledak karena perbedaan tekanan. Karena kulit bisa mempertahankan organ dalam dan melindungi darah agar tidak mendidih. Apakah kau terkejut kalau kau tidak tertutup lapisan es? Faktanya adalah kalau ruang hampa udara tidak memiliki konduktivitas dan perpindahan termal, sehingga untuk mencapai suhu nol absolut akan butuh waktu yang sangat lama. Tidak akan ada oksigen, jadi tidak ada yang melindungimu dari sinar ultraviolet dan radiasi. Sebentar lagi luka bakar akan muncul di area kulit yang tidak terlindungi. Namun ini bukanlah yang terburuk. Musuh utamamu adalah kekurangan oksigen. Otak akan mati setelah 10-15 detik. Arnold, mungkin itu sudah terjadi. Kau pingsan. Kau punya waktu sekitar 40 detik hingga 2 menit. Jika selama itu tubuh kembali diberikan akses ke oksigen dan mengembalikan tekanan, maka kau bisa menjalani sisa hidup sepenuhnya. Meskipun tampaknya kau tidak akan bisa melanjutkannya. Itu karena, tentu saja, kau belum terpikir untuk menahan napas. Dalam keadaan ini, udara di paru-paru akan pecah begitu saja. Suaranya memang seperti itu.